Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga tidak lupa senantiasa berselawat kepada Rasulullah dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa yang nggak masuk? Ida Arianti. Siapa lagi? Ahmad. Sebelum kita lanjutkan materi pada pertemuan kemarin, maka alangkah baiknya semua supaya bersemangat semua, tetap semangat. Ayo pimpin salah satu untuk ice breakingnya, silahkan. Ayo berdiri semuanya, berdiri. Yang semangat ya, jangan ragu-ragu. Tunjukkan giginya. Silahkan. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa. Sekali lagi. Satu kali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Silahkan duduk tempatnya masing-masing ya. Luar biasa semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Masih ingat materi yang Bapak sampaikan dulu kemarin? Masyarakat dan pendidikan. Tentang mata kuliah kita adalah sosiologi pendidikan. Namun materi yang kita bahas pada hari ini konsep pendidikan dan masyarakat. Sebelum kita memasuki ke materi kita, ada yang harus Bapak sampaikan, yaitu berkenaan mengenai capaian mata kuliah kita. Mahasiswa semuanya harus mampu memahami dan menjelaskan apa itu konsep pendidikan dan masyarakat. Ingat-ingat itu ya. Nanti ketika kita menonton bersama tentang video yang akan ditonton, silahkan tonton, amati, pahami. Nanti setelahnya Bapak minta pemahamannya dari masing-masing kelompok 1 yang sudah Bapak bagi, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sudah siap semuanya? Siap. Assalamualaikum. Halo semuanya. Konsep masyarakat dan pendidikan. Kompetensi yang diharapkan ialah mahasiswa mampu menjelaskan konsep masyarakat dan pendidikan. Masyarakat. Ketika kita berbicara tentang masyarakat, kita sebenarnya membicarakan tentang kumpulan manusia yang saling berinteraksi dalam lingkungan tertentu. Ini sangat penting untuk dipahami, karena masyarakat memiliki beragam karakteristik, norma, nilai, dan struktur sosial yang membentuk pola interaksi antar individu dalam kelompok tersebut. Pendidikan. Pentingnya pendidikan bukan hanya untuk individu, tapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Mengapa? Karena melalui pendidikan, kita mampu mengajarkan dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kita dapat menjaga identitas budaya kita, memastikan bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat kita tidak hilang seiring berjalannya waktu. Peran pendidikan dalam masyarakat, diantaranya pendidikan dalam pembentukan masyarakat. Pendidikan juga dapat memainkan peran dalam mengubah atau membentuk masyarakat. Melalui pendidikan yang berkualitas, masyarakat dapat menghasilkan individu yang lebih terampil, berpengetahuan, dan beretika, yang pada gilirannya dapat memengaruhi perubahan positif dalam masyarakat seperti pembangunan ekonomi, perbaikan dalam kualitas hidup, dan perubahan sosial. Pendidikan sebagai sarana modernisasi beragama. Pendidikan juga dapat memfasilitasi proses modernisasi beragama dengan menyediakan pengetahuan yang diperlukan untuk menafsirkan agama secara kontekstual dan sesuai dengan perubahan zaman. Literalisme agama yang tidak sesuai dengan perkembangan sosial dan ilmiah. Pendidikan sebagai sarana integrasi agama. Pendidikan dapat berperan dalam mempromosikan integrasi agama dengan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai agama dalam konteks masyarakat modern ini, membantu menghindari konflik dan ketegangan antara nilai-nilai agama dan perkembangan sosial. Terima kasih ya.
Itulah video yang sama-sama kita tonton. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami dari apa yang sudah ditonton. Selanjutnya, Bapak menginginkan masing-masing kelompok yang sudah Bapak di sini, yang sudah Bapak bagi di kelas ini, untuk memberikan pemahamannya berupa penjelasan-penjelasan dengan video yang sudah kita tonton bersama ya. Untuk terlebih dahulu kita mulai dari kelompok pertama. Coba kelompok pertama memaparkan apa yang dipahami oleh kelompok pertama berkenaan dengan masyarakat. Silahkan yang nyaring suaranya ya. Jangan malu-malu. Terima kasih. Di sini saya dari kelompok pertama ingin menyampaikan apa yang kami tangkap dari video tersebut. Masyarakat merupakan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah atau memiliki ikatan sosial tertentu. Masyarakat juga bisa kita sebut sebagai kumpulan manusia yang saling berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saling bergotong royong, saling jual beli, ataupun saling berinteraksi, berbicara, bergosip, ataupun sejenisnya. Oke. Masyarakat memiliki karakter, norma, dan ataupun adat-adat tertentu, tergantung wilayah mana yang ia tinggali ataupun kasta apa yang ia dapatkan di wilayahnya. Misalnya di Bali ada kasta-kasta tertentu, misalnya ada masyarakat pedesaan dan perkotaan yang memiliki perbedaan dalam dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Itu saja mungkin. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok pertama ya. Luar biasa jawabannya. Bahwa yang namanya masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang mana mereka saling berinteraksi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Selanjutnya dari video yang kita tonton juga ada menjelaskan berkenaan dengan pendidikan. Bapak meminta kelompok 2 untuk memaparkan apa itu yang disebut dengan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang ditayangkan tadi, kami dapat menangkap bahwa pendidikan itu adalah suatu proses yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu proses bisa terjadi secara informal dan formal, seperti kita sekolah, ada sekolah formal dan informal, yang semuanya bertujuan untuk membantu setiap individu, termasuk kita sebagai mahasiswa, untuk memperoleh suatu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang sangat dibutuhkan dalam berfungsi secara baik dalam masyarakat. Pentingnya pendidikan ini bukan hanya untuk individu, tapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Mengapa? Yaitu karena melalui pendidikan kita mampu mengajarkan dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma sosial dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Cukup. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangannya untuk kelompok 2. Itu berdasarkan pemahaman dari kelompok 2 dari hasil yang telah sama-sama kita amati bersama dari video yang ada ya, bahwa pendidikan adalah proses pemahaman dari yang awal tidak tahu menjadi tahu. Coba kelompok lainnya ada yang ingin menambahkan arti daripada pendidikan? Silahkan. Kelompok pertama, kita beri tepuk tangannya dulu ya. Silahkan berdiri. Baik, di sini saya izin menambahkan dari materi tentang pendidikan tadi. Nah, jadi menurut pendapat saya, pendidikan adalah suatu kegiatan transfer ilmu atau keterampilan, nilai, dan budaya. Pendidikan ini bisa dilakukan dengan cara pengajaran di sekolah, belajar mandiri, ataupun pengalaman di setiap harinya. Nah, jadi tujuan pendidikan ini juga dapat membentuk karakter individu. Seperti itu. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah. Bisa dipahami makna dari pendidikan? Bisa. Bisa. Mana suaranya? Bisa. Kurang keras? Bisa. Alhamdulillah. Selanjutnya, kelompok terakhir ya akan memberi pendapatnya berkenaan mengenai peran pendidikan terhadap masyarakat. Silahkan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini
ini kami akan menanggapi presentasi dari video yang Bapak siapkan tadi. Nah, di sini kan ada peran pendidikan dalam bermasyarakat. Nah, menurut kami tadi ada beberapa peran. Yang pertama yaitu pendidikan itu berperan sebagai sosialisasi untuk masyarakat. Karena apa? Karena dari pendidikan banyak sekali ilmu-ilmu yang diajarkan sehingga masyarakat itu mengenal apa itu nilai-nilai budaya, agama, dan lainnya. Kemudian, pendidikan itu yang kedua berperan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Karena apa? Di dalam masyarakat itu banyak sekali tantangan-tantangan kehidupan yang mengharuskan seorang masyarakat itu menjadi seorang yang memiliki ilmu yang banyak dan memiliki keahlian yang handal. Oleh karena itu, kita diharuskan untuk melakukan pendidikan terlebih dahulu sehingga kita memiliki bekal agar mampu menjalani kehidupan di masyarakat seperti memperbaiki keadaan ekonomi ataupun hal-hal lainnya. Nah, yang paling utama itu peran pendidikan dalam masyarakat adalah modernisasi beragama, di mana di sini kita diperintahkan untuk bertoleransi antar agama. Kita tidak boleh menganggap bahwa agama kita ini paling benar dan tidak menghargai agama lain, ataupun kita itu kayak tidak ada keyakinan. Misalnya tempat ibadah kita dengan tempat ibadah agama kita dengan tempat ibadah agama lain itu berdekatan sehingga membuat keyakinan kita ini goyah. Kita bisa beribadah ke tempat agama yang ini, kita bisa beribadah ke tempat agama yang lain. Nah, yang terakhir itu ada integrasi agama, di mana di sini dalam setiap pembelajaran yang umum tapi tetap disisipi nilai-nilai agama. Misal kayak seperti ini kan kita mempelajari tentang sosiologi pendidikan, tetapi kita tetap menyisipkan nilai-nilai agama agar kita tidak terlepas dari ajaran-ajaran yang memang diharuskan agar kita saling menghargai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, luar biasa. Bisa dipahami? Bisa ya. Bapak pengen meminta kesimpulannya dari masing-masing kelompok, baik kelompok 4, 3, 2, dan 1. Silahkan simpulkan berkenaan mengenai konsep masyarakat dan pendidikan. Pertama dari kelompok berapa dulu yang ingin memulai? Kelompok berapa? Selanjutnya, kelompok berapa lagi yang pengen mengeluarkan suaranya? Silahkan, kelompok 2. Kelompok 2 dulu ya. Baik, kesimpulan dari pemaparan Bapak tadi tentang konsep masyarakat dalam pendidikan, kesimpulannya dari kelompok kami menyimpulkan bahwa pendidikan itu sangat penting bagi kehidupan di masyarakat, dan dalam kehidupan itu pendidikan itu bisa menjaga nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, dan juga masyarakat tersebut pelaku dari pendidikan. Maka dengan adanya pendidikan, kehidupan masyarakat ini akan menjadi lebih baik. Oke, luar biasa ya. Selanjutnya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin memberikan tugas. Tugasnya yang pertama dari masing-masing kelompok membuatkan sebuah video ya tentang konsep pendidikan dan masyarakat. Yang kedua, silahkan menggali informasi dari berbagai referensi, baik dari buku-buku yang ada di perpustakaan kita maupun dari karya-karya tulis yang sudah terbit, misalnya jurnal ataupun artikel. Silahkan digali, dikaji lebih kaya lagi supaya nanti video yang dibuat dari masing-masing kelompok bisa ditampilkan dengan sebaik-baiknya. Ada pertanyaannya? Tidak ada. Bisa dimengerti? Bisa. Untuk pengumpulan videonya, Bapak beri waktu 1 minggu ya. Nanti bisa mengirimkan linknya, artinya videonya diupload di media sosial, di YouTube atau di manapun ya, di IG atau dimanapun. Bapak cuma meminta linknya saja. Mari sama-sama kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.